Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk berbagi informasi dan pengetahuan Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, fenomena anak atau bayi menangis tentu sudah biasa dialami oleh para orang tua. Biasanya anak menangis karena sebab-sebab tertentu. Bisa jadi ia lapar, ngantuk, atau karena keinginannya tidak terpenuhi. Namun ada juga anak kecil yang rewel di malam hari, menangis terus-menerus tanpa henti selama beberapa jam. Ditambah lagi tidak diketahui penyebab mengapa anak tersebut menangis. Seringkali hal ini menyebabkan orang tua sedih dan panik karena sang anak tidak bisa segera ditenangkan. Dalam masyarakat, kasus di mana anak kecil menangis terus-menerus di malam hari seringkali dikaitkan dengan ketempelan jin. Benarkah demikian? Bisakah jin mengganggu anak kecil? Jika ditilik dari kacamata syariat, memang demikian adanya. Jin bisa mengganggu siapapun dan kapanpun. Bahkan jin atau setan tersebut sudah mengganggu anak manusia sejak bayi tersebut lahir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dari sisi medis ada istilah kolik untuk menjelaskan kondisi ketika bayi terus menangis tanpa sebab yang jelas dan sulit dikendalikan. Kolik biasanya terjadi pada bayi sehat yang berusia di bawah 5 bulan, di mana ia bisa menangis hingga lebih dari 3 jam selama kurang lebih 3 hari berturut-turut. Dalam syariat, bila bayi yang baru lahir saja sudah diganggu setan hingga menangis, bisa jadi anak-anak lain yang menangis tanpa henti selama berjam-jam juga mengalami hal serupa. Dalam Islam, meyakini sesuatu yang gaib termasuk bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Adanya malaikat, hari kiamat, surga dan neraka, termasuk meyakini adanya jin, merupakan perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3. Mengimani adanya perkara gaib sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim, termasuk meyakini adanya jin ataupun setan sebagai musuh terbesar manusia. Jin ataupun setan ini akan selalu berusaha mengganggu manusia selama hidupnya semenjak terlahir ke dunia sampai menjelang wafatnya. Sekuat apapun manusia tetap harus menghindari gangguan setan ini dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila setan mengganggumu, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Tak cukup hanya sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya agar terhindar dari gangguan-gangguan setan yang menyesatkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Apabila demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang sudah berakal, bagaimana halnya anak-anak kita yang masih kecil dan masih sangat lemah? Siapa yang melindunginya? Tentu saja tugas kita sebagai orang tua adalah melindungi dan menjaga mereka, menjaga anak-anak kita yang masih kecil dan lemah. Tentunya tak luput kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dan keluarga kita terhindar dari gangguan jin ataupun setan yang menyesatkan manusia. Bahkan kita juga diperbolehkan meminta didoakan oleh orang lain yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa jin maupun setan senantiasa mengganggu manusia dimanapun. Seorang wanita lalu mendatangi Nabi SAW dan ia mengatakan, sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka, maka tolong berdoa kepada Allah untukku. Nabi SAW mengatakan, jika kamu bersabar, maka bagimu adalah surga. Namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan, aku akan berdoa pada Allah agar menyembuhkanmu.
Wanita tersebut mengatakan, aku memilih sabar. Namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun gangguan jin dan setan ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja. Nabi SAW juga mengisyaratkan adanya gangguan dari setan kepada anak-anak. Bahkan beliau SAW menganjurkan kepada kita untuk melindungi anak-anak dari gangguan setan. Rasulullah juga memberi kita tuntunan untuk menjaga diri, anak dan rumah kita dari setan. Beliau SAW bersabda, apabila malam telah datang atau pada waktu sore, tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran ketika itu. Apabila telah berlalu sesaat dari awal malam, biarkanlah mereka. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, membaca basmalah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah, walaupun dengan membentangkan sesuatu di atasnya. Dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Muttafaqun alaih. Pemirsa kesana, saat membaca Al-Quran dari awal surat, biasanya kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana bila kita membaca Al-Quran dari pertengahan surah? Apakah harus membaca basmalah juga? Setiap kali membaca Al-Quran dari bagian manapun, kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini merupakan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98. Menurut mayoritas ulama, bacaan basmalah hanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dari awal surat. Landasannya adalah hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan, suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surah. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi mengatakan seorang muslim harus membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat khusus yang ditulis di dalam mushaf pada setiap awal surah, kecuali surat At-Taubah. Namun jika membacanya dari pertengahan surah, misalnya kita membaca surah Al-Baqarah langsung dari ayat 183, maka tetap boleh membaca basmalah. Tapi jika hanya membaca ta'awuz dan langsung membaca ayatnya, juga diperbolehkan. Seorang ulama mengatakan, dianjurkan membaca basmalah di awal setiap surat, baik ketika sholat maupun di luar sholat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jangan sampai ditinggalkan. Lalu ketika ditanya tentang membaca bismillah di tengah surah, beliau menjawab, tidak apa-apa dia membacanya. Khusus awal surat At-Taubah tidak dianjurkan untuk membaca bismillah, namun cukup membaca ta'awuz saja. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah adanya kesepakatan para sahabat di zaman Utsman bahwa dalam mushaf Utsmani tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Menurut Utsman, itu yang beliau pahami dari isyarat yang diajarkan Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Utsman, apa yang membuat Anda meletakkan Al-Anfal yang merupakan salah satu dari 7 surat yang panjang disusul dengan At-Taubah yang merupakan surat Al-Mi'in atau surat yang jumlah ayatnya ratusan? Kedua surat tersebut Anda letakkan secara berurutan, sementara tidak Anda tuliskan basmalah di antara keduanya. Utsman radhiyallahu anhu lalu menjawab, dulu ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil sahabat yang bertugas mencatat wahyu. Lalu beliau mengarahkan, letakkan ayat ini di surah ini. Dan surah Al-Anfal termasuk surah yang awal-awal turun di Madinah. Sementara surat At-Taubah adalah surah yang akhir turun. Sementara pembahasan dalam surat At-Taubah mirip dengan yang ada dalam surah Al-Anfal. Aku menduga surah At-Taubah masih bagian dari surah Al-Anfal. Namun hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari Al-Anfal. Karena itulah saya urutkan keduanya, dan saya tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Lalu aku letakkan di deretan 7 surat yang panjang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Alasan lain adalah keberadaan surat At-Taubah yang berisi pemakluman perang dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik. Karena itu, surah At-Taubah juga sering disebut surah Baro'ah yang artinya berlepas diri. Selain itu, surah ini juga berisi ayat-ayat yang menyingkap sisi-sisi buruk orang-orang munafik, hingga Ibnu Abbas menyebutnya dengan surah Al-Fatihah atau yang mempermalukan. Karena itulah, ketika Muhammad Al-Hanafiyah ditanya mengapa dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, beliau menjawab, surah Baro'ah turun membawa pedang, sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah lambang keamanan. Terkait dengan surah Al-Anfal dan At-Taubah yang letaknya berurutan, selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana jika kita membaca Al-Quran secara tidak berurutan? Bolehkah? Membaca Al-Quran secara tidak berurutan maka hukumnya bisa dipilah-pilah. Para ulama berpendapat, bila membaca satu surah dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah, maka menurut pendapat yang paling kuat harusnya mematuhi urutan ayat-ayatnya. Karena susunan ayat adalah tauqifi atau berdasarkan petunjuk Nabi. Sementara bila membacanya dalam satu rakaat solat, maka jika yang tidak urut adalah susunan surah-surahnya, seperti misalnya membaca surah An-Nas sebelum surah Al-Ikhlas, hukumnya makruh menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ulama lain menyatakan bahwa pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tidak makruh, karena ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surah Al-Quran secara tidak berurutan saat sedang sholat pada suatu malam. Huzaifah berkisah tentang pengalaman sholatnya bersama Nabi SAW di suatu malam. Mulailah beliau membaca surah Al-Baqarah hingga saya menyangka beliau akan rukuk di ayat ke-100. Namun ternyata beliau tetap meneruskan bacaannya hingga saya menyangka beliau akan membaca di rakaat tersebut. Namun beliau meneruskan bacaannya lagi dan saya menyangka beliau akan rukuk di akhir surah. Tetapi beliau meneruskan dan memulai surah An-Nisa dan membacanya. Kemudian meneruskan dengan surat Ali Imran dan beliau membacanya. Jika dilihat urutannya dalam mushaf Al-Quran, surat An-Nisa merupakan surat keempat, sedangkan surat Ali Imran adalah surat ketiga. Dalam hadis tersebut diriwayatkan, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah terlebih dulu, kemudian surat An-Nisa, dan dilanjutkan surat Ali Imran, sehingga tidak berurutan antara surat Ali Imran dan An-Nisa. Selanjutnya, bila membaca Al-Quran tidak berurutan di luar sholat, maka menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan, tapi disebut telah meninggalkan pilihan yang lebih utama. Misalnya membaca surat Yasin terlebih dulu, baru kemudian surat Al-Baqarah. Lalu, apabila dilakukan dalam sholat, namun dalam dua rakaat berbeda, seperti pada rakaat kedua membaca surat yang urutannya lebih dahulu daripada surah yang dibaca pada rakaat pertama, maka Imam Nawawi berkata bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehannya. Wallahu a'lam. Beralih ke masalah lain. Seringkali di kantor ataupun kendaraan angkutan umum, kita temui orang yang terlelap di siang hari, entah karena ngantuk dan terlalu capek dengan aktivitasnya atau karena sesuatu yang lain. Namun beberapa orang menjadikan tidur siang ini sebagai kebiasaan, bahkan beberapa menyebutnya sebagai sunnah. Benarkah demikian? Lalu apakah hikmahnya tidur siang tersebut? Tidur merupakan fitrah bagi manusia. Karenanya tidur menjadikan manusia bisa beristirahat dari aktivitas dan kegiatan sehari-harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Di antara hikmah tidur siang adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan hal ini juga diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, "Qailullah lah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang." Hadis riwayat Abu Nuaim. Menurut ulama yang dimaksud dengan qailullah adalah istirahat di tengah hari, walaupun tidak disertai tidur. Tidur ataupun istirahat di siang hari memiliki manfaat yang besar. Selain tubuh akan terasa segar untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya dan berbagai ketaatan kepada Allah, tidur siang juga menyelisihi kebiasaan setan yang tak pernah istirahat di siang hari. Hikmah lain dari tidur siang adalah memudahkan bangun untuk sholat malam. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis,
hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada siang hari karena ia membantu ibadah pada malam hari. Lalu, apa hukumnya tidur siang tersebut? Apakah wajib dilakukan? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Khazanah, anjuran tidur siang telah disebutkan oleh Rasulullah dan telah dilaksanakan oleh para sahabat di waktu itu. Namun dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Badruddin Al-Aini, hukum tidur siang adalah sunnah. Menurut pendapat ulama, tidur siang itu tidaklah wajib. Artinya, tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikannya. Lalu bagaimana hukumnya tertidur saat meeting pekerjaan ataupun saat bekerja? Pada dasarnya seseorang hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan baik, termasuk tidak tidur-tiduran saat kerja, karena hal tersebut mengganggu aktivitas kerja. Namun jika seseorang itu tertidur karena kecapean, mengantuk, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, atau dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Pekerjaan bisa jadi merupakan amanat yang diberikan atasan kepada bawahannya. Maka sudah seharusnya amanat itu ditunaikan. Pekerjaan juga merupakan sebuah syarat yang harus dilakukan seseorang ketika sudah berakad untuk melakukannya. Seorang muslim harusnya berusaha menunaikan dan melaksanakan persyaratan yang telah ia setujui. Nabi SAW bersabda, umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebuah pekerjaan biasanya juga menuntut seseorang untuk wajib melakukan sesuatu. Maka dari itu Rasulullah melarang seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ada padanya atau menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Syarah An-Nawawi ala Muslim. Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan, qailullah adalah tidur pada pertengahan siang. Karena diterjemahkan qailullah dengan tidur siang, maka banyak yang menyangka qailullah mesti harus tidur. Yang benar, qailullah tidak mesti harus tidur. Istirahat pada siang hari sudah termasuk qailullah. As-San'ani rahimahullah mengatakan, qailullah adalah istirahat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Jika demikian, seberapa lama durasi tidur siang yang disunahkan? Al-Munawi rahimahullah mengatakan, qailullah adalah tidur di pertengahan siang ketika zawal, yaitu waktu zuhur, atau mendekati waktu zawal sebelum atau sesudahnya. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Adapun durasinya menurut para pakar berkisar antara 10 hingga 40 menit. Sehingga manfaatkanlah waktu siang Anda sebaik-baiknya agar bisa beribadah sesuai ketentuan dan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir kebersamaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.